Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Turnitin. Jadi Turnitin ini adalah salah satu aplikasi untuk mendeteksi plagiasi. Nah, pada video yang lain sudah dijelaskan ya tentang apa itu plagiasi dan kenapa kita harus mengatasinya, kenapa kita tidak boleh melakukan plagiasi. Langsung kita lihat saja ke website Turnitin-nya. Jadi di sini kalau dilihat bahwa mereka empower students, mahasiswa gitu ya, untuk melakukan yang terbaik dengan original word-nya. Jadi di sini intinya membantu kita bagaimana agar karya-karya kita itu nanti memang dia legal gitu. Ada banyak sekali ini sebenarnya fiturnya kalau dilihat secara rinci dari Turnitin-nya sendiri. Kemudian, oke. Nah, nanti sebenarnya ada banyak fitur, cuman memang Turnitin sendiri itu dia sifatnya berbayar. Kalau di kampus kita bisa lakukan pengecekan gitu ya. Misalnya kita punya karya, kita bisa punya tulisan, kita bisa lakukan pengecekan Turnitinnya itu melalui perpustakaan. Jadi nanti kita minta aksesnya, kita berikan filenya, lalu akan dicek berapa persen sih kemiripannya gitu, berapa persen kemiripannya. Nah, ini bagian yang similarity ini yang biasanya paling sering digunakan, yang paling sering dicek lah dari Turnitin-nya yang paling sering kita pakai. Ini di bagian sini. Oke. Nah, di bagian sini nih yang paling sering kita pakai. Sebenarnya ada banyak sekali gitu fiturnya, tapi yang ingin saya lihatkan adalah bagian yang memang sering kita pergunakan. Pada kasus similarity ini jadi mengecek kesamaan. Turnitin memberikan kita akses untuk mengecek nih apakah tulisan kita ada yang sama dengan orang lain atau tidak gitu. Apakah kalau misalnya ini ya, jadi misalnya kita mau mengetik suatu karya itu kan harusnya kita parafrase, kita susun ulang kata-katanya, nggak boleh kita copy paste karena kalau kita copy paste langsung itu nanti akan dicek dengan alat digital ini akan ketahuan kita ngambilnya dari mana. Nah, jadi di sini plagiarism prevention trusted by educator worldwide. Ada banyak sekali fiturnya. Nah ini, jadi nanti dia memberikan plagiarism report-nya, ada banyak. Alright, nah sekarang kita akan bergeser ke contohnya gimana sih hasilnya. Nah ini bentuk tampilan Turnitin-nya kalau dari sisi saya sebagai pemilik account-nya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bentuk aksesnya, ini saya nggak bisa berikan juga ya. Nah jadi di sini biasanya mahasiswa, kalau misalnya saya bikin kelas gitu, bikin kelas di sini studentnya saya bisa tambahkan misalnya studentnya siapa aja, ada student list-nya, namun ini account yang bukan buat bisa dikasih ke banyak mahasiswa sih, jadinya kita agak susah mau coba prakteknya. Nah di sini misalnya saya tambahkan mahasiswa, lalu biasanya yang kita cek itu adalah misalnya nih mahasiswa punya tugas, let me check ini ya, view. Nah ada banyak tugas, misalnya saya cek ini, oh not this one, ini aja saya ganti dulu. Ini misalnya saya punya banyak nih paper. Nah kalau teman-teman bisa lihat, aku agak di zoom layarnya, ini ada similarity. Similarity-nya ini berarti dia kesamaannya dengan file lain yang ada di internet itu 3%, ini 15% sampai seterusnya. Nah, ada beberapa ketentuan sih sebenarnya. Kita bagusnya pakainya berapa persen gitu. Umumnya kalau kita mau publish di paper, jurnal gitu biasanya minimal 20%. Oke. Nah, ini kalau saya klik bentuknya begini. Jadi misalnya ini saya punya, alright. Nah, ini misalnya ada judulnya. Nah, ini kalau misalnya ada yang dikasih highlight begini, ini artinya dia mirip sama hal-hal lain yang pernah diupload orang. Jadi misalnya memang ini kan kalau ini masih wajar ya kemiripannya karena dia hanya menuliskan untuk ini apa namanya,
nama fakultas, nama prodi gitu ya. Nah, kita bisa lihat di bagian sini. Oke. Nah, ini kalau saya kasih lihat, misalnya nih ya, dia saya bisa klik warna merah ini, dia miripnya sama apa? Oh, ternyata miripnya sama paper lain yang dia juga memakai ini, apa namanya, jurusan matematika sama. Nah, ini bisa kelihatan nih, teman-teman itu kalau ngopi, ngopinya dari mana aja gitu, mengambilnya. Misalnya ini nih ada 1%, diambilnya dari student paper. Sebelah kanan ini ya kelihatan, ini dari materi Geoffrey Zone. Ini misalnya dari papernya submitted di Universitas Syah Kuala. Nah, jadinya dia kecek teman-teman. Nah, baiklah di contoh ini kalau kita perhatikan, ini contohnya misalnya ini ada banyak kesamaannya, dilihat ya. Jadi yang dideteksi sebagai kesamaan itu adalah yang bertanda ini di highlight, ada warna merah, biru, pink, dan selanjutnya. Nah, ini kalau kita klik di bagian sini, sorry. Nah, ini ada all sources. Jadi saya bisa lihat nih, misalnya ini kemiripannya 7%. Dia itu mirip sama student paper yang ada di Universitas Riau nih ya. Kelihatan. Kemudian misalnya teman-teman ambil datanya dari ini, repository ITS. Kata-katanya ada yang mirip karena tidak diganti. Jadinya dia terdeteksi. That's why itulah. Jadi memang dunia dengan adanya kemajuan digital ini, itu tuh mudah sekali teman-teman untuk mendeteksi apakah teman-teman emang bikin karyanya kreat sendiri atau pernah menyadur dari milik orang lain. Misalnya ini 4% nih masing-masing IDK. Nah, kelihatan nih bagian mana yang di copy. Ini kelihatan ya. Kani Resnik Borea dan lain-lain. Atau ini dan seterusnya. Nah, pada contoh lain, ini dia untuk kemiripannya itu sebesar 73%. Ini kelihatan, berarti memang banyak sekali copy paste-nya, jadi karya orang lain. Ini kelihatan yang kata-katanya ini nih, full semua, di tinjauan pustakanya tidak diganti. Nah, ini kalau saya klik, mungkin ini, sorry. Nah, ini 4%-nya dari sini, gitu ya. Jadi banyak sekali. Nah, itulah teman-teman. Jadi memang kalau kita mau bikin sesuatu, itu harus kita revisi, harus kita ini kan, maksudnya harus kita parafrase, kita ganti sendiri kata-katanya, nggak boleh kita mengambil karya orang lain, karena mudah sekali dideteksi dan jika ada yang menuntut, nanti kita bisa terkena pelanggaran hak cipta. Mungkin ini ya sekilas untuk melihat bagaimana sih caranya bekerja dengan Turnitin, mengecek plagiarisme. Terima kasih, sampai jumpa. I will see you on the next one.